dan Parmuji harus memenuhi janjinya. Itu saya selalu sampaikan, janji itu utang, dia harus bisa penuhi gitu. Jangan sampai kemudian hanya tinggal janji gitu kan. Mengenai Wakil Wali boleh ya, boleh. Ini kan kemarin dianggap sebagai keberhasilan ya, boleh pendapatnya mengenai itu? Ya, saya ngomong karena ini ada dua. Kalau secara batiniah sebetulnya berat ya, maksudnya dengan kita diberikan kepercayaan itu berat, tapi bahwa ini adalah kita terus terang itu ya waktunya udah mepet, terus kemudian nggak punya uang lagi, terus kemudian yang ketiga ya kita kita harus ada beberapa friksi yang harus kita atasi gitu. Jadi ini karena setelah begitu rekom turun, yang utama adalah kemudian kita menjadi menjadi kompak gitu. Itu yang membuat kita bisa gitu. Sebetulnya kuncinya itu kita tidak ada saat misalkan ada ide begini, oke, kita jalan, dirasa baik, oh ide begini, oke, kita jalan. Tidak ada sama sekali selama proses itu kita tidak ada friksi. Itu kan timnya banyak, relawannya banyak kan, ada relawan dari anak-anak muda, ada relawan ini, itu hampir sama sekali nggak ada friksi. Ini keberhasilan ya teman-teman semua itu. Jadi maksudnya bukan hanya kami internal PDIP, tapi ini keberhasilan semua, relatif tidak ada friksi. Kalau kurang duit iya. Terus terang saya sangat kagum dengan Bu Mega. Kenapa? Beliau bisa mau menerima begitu. Jadi mau menerima kader dari luar. Yes, teman-teman bisa bayangkan seperti saya. Kalau saat itu tidak bisa diterima ya saya nggak mungkin jadi wali kota. Karena saya kan jalurnya birokrasi begini kan. Jalurnya birokrasi ya pasti sampai pensiun birokrasi kayak gitu kan. Tapi enggak, Ibu Ketua Umum itu selalu menyampaikan bahwa ini bukan untuk PDIP, ini adalah untuk masyarakat. Gitu. Sehingga beliau menerima kalau memang masyarakat banyak menghendaki itu ya beliau ambil. Gitu. Beliau setuju. Gitu. Pak Eri dan Parmuji harus memenuhi janjinya. Itu saya selalu sampaikan, janji itu utang, dia harus bisa penuhi gitu. Makanya saya sampaikan saat ini harus sudah mulai mendesain supaya janji-janji itu bisa terrealisasi. Mungkin tidak di tahun pertama saja, tapi mungkin tahun berikutnya, tapi bahwa janji-janji itu harus ditepati. Dan kemudian yang berikutnya, karena saya ada beberapa perencanaan jaringan infrastruktur dan sebagainya. Itu hampir ya saya bisa menyelesaikan mungkin sekitar 60% lah ya. Artinya mungkin yang kalau itu 100%, mungkin 10%-nya bisa ditambah untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi contohnya misalkan tadi kita merancang kan salah satu janjinya bagaimana bisa memberikan beasiswa untuk anak SMA. Saya sampaikan oke, kita change yang SMP karena SMA kan nggak bisa dibiayai dengan APBD karena aturannya seperti itu. Nah, akhirnya kita rubah, nanti kita minta bantuan yang CSR itu untuk diganti ke anak SMA, kemudian yang SMP bisa dibiayai dari APBD karena kita bisa harus mulai merancang bagaimana janji-janji itu bisa ditepati, jangan sampai kemudian hanya tinggal janji gitu kan. Harapannya saya berharap sekali untuk pengangguran segera kasih pekerjaan, ya, dikasih lapangan pekerjaan, dan ibu-ibu yang nganggur juga UMKM-nya ditambah nilainya. Terus dikasih tempat atau lahan yang memang benar-benar tepat untuk kayak berjualan, kayak dia mengisi kekosongan di Surabaya.
terutama untuk perekonomian, Pak J. Amanah untuk warga Surabaya. Amin. Jangan janji-janji, tapi wujudkan janji itu. Amin. Oke?